Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro, SHMHum. Perkenalkan, nama saya Delvin Syakira Mahardika. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum, kelas 4 IHPA dengan NPM 2051039. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Di dalam tugas yang telah diinstruksikan, mahasiswa diminta untuk memilih kasus mengenai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, yang mana ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kita singkat KPPU, serta mahasiswa diminta untuk menganalisa dan menjabarkan mengenai pertama, kasus posisi yang mana ini terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Kedua, dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan amar putusannya. Dan yang terakhir, dasar hukumnya dan juga alasan apakah kasus ini sudah sesuai atau belum sesuai. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian yang dilarang dengan putusan perkara nomor 22/KPPU-I-2016 berupa dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dalam produk air minum dalam kemasan air mineral yang dilakukan oleh terlapor pertama, PT Tirta Investama yang beralamat kantor di Cyber Building, lantai 12, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, nomor 13, Jakarta. Dan terlapor 2, PT Balina Agung Perkasa yang beralamat di kantor Jalan Rawabali 1, nomor 1, Kawasan Industri, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui dugaan tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh para terlapor terjadi pada periode tahun 2016 dengan kronologi sebagai berikut. Pertama, bahwa pada bulan Januari 2015, saksi saudara Agus mendapatkan himbauan agar tetap loyal dan memperhatikan produk kompetitor dari saudara Denny Lasut yang diketahui sebagai senior sales manager terlapor 2. Kedua, bahwa pada bulan April terdapat himbauan lisan yang terjadi hampir di seluruh SO pada daerah distribusi terlapor 2 dan menghimbau pada para pedagang untuk tetap loyal yang mana hanya menjual aqua dan tidak memajang produk Le Minerale di depan toko, bahkan meminta untuk dihilangkan. Ketiga, bahwa pada bulan Mei 2016 didapatkan bukti komunikasi melalui surat elektronik antara pihak terlapor 1 dengan pihak terlapor 2 yang pada pokoknya mengenai persetujuan degradasi toko dari level Start Outlet atau SO menjadi level Wole Sales atau W dengan alasan tetap menjual produk Le Minerale. 4. Agustus 2016 ditemukan adanya form sosialisasi yang harus ditandatangani oleh pemilik toko level SO yang pada pokoknya menyatakan tidak boleh menjual ANDK Le Minerale per tanggal 1 September 2016. Dan jika masih ditemukan menjual produk yang dimaksud, maka akan menerima konsekuensi sanksi dari terlapor 1 atau Danone berupa penurunan kategori harga ke Wole Saler atau W. Kelima, bahwa pada bulan September 2016, para pedagang toko SO membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 pedagang SO, di mana 3 diantaranya telah didegradasi dan mendapat harga beli menjadi lebih mahal karena menjual produk Le Minerale. Keenam, bahwa pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2016, PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen dari produk Le Minerale membuat somasi terbuka kepada terlapor 1 terkait dugaan tindakan persaingan usaha tidak sehat atas larangan penjualan produk Le Minerale pada beberapa media nasional. KPPU berpendapat bahwasannya, pertama, berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti dan hasil analisis unsur pasal,
maka disimpulkan bahwa para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK air mineral. Kedua, menghukum dan memberikan sanksi administratif kepada terlapor 1 dan terlapor 2 berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Pertama, adanya larangan lisan berupa himbauan atau bujukan atau juga tindakan lainnya yang melarang para pedagang SO untuk melakukan hubungan bisnis dengan pelaku usaha pesaing dengan produk Le Minerale. Kedua, adanya ancaman tulisan berupa form sosialisasi yang ditujukan kepada para pedagang SO agar tetap loyal dan tidak menjual produk pesaing Le Minerale dan akan dikenakan sanksi berupa degradasi toko menjadi W apabila tetap menjual produk tersebut. Ketiga, adanya inspeksi bersama yang dilakukan oleh pihak terlapor 1 dengan terlapor 2 dalam bentuk mengawasi produk pesaing di toko pedagang SO. Dan yang keempat, adanya koordinasi dan komunikasi penurunan strata secara melawan hukum atau tidak berdasarkan prosedur degradasi yang melibatkan banyak karyawan di level menengah, baik di terlapor 1 maupun terlapor 2. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan amar putusannya. Pertama, menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, menghukum terlapor 1 denda sebesar Rp13.845.450.000 dan disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 3. Menghukum terlapor 2 denda sebesar Rp6.294.000.000 dan disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 4. Bahwa setelah terlapor 1 dan terlapor 2 melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Menurut saya, kasus ini telah sesuai karena PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa memang telah terbukti melakukan pelanggaran perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, yang mana ini selaras dengan Pasal 15 ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lanjut, yang kedua adalah kegiatan yang dilarang dengan putusan perkara nomor 11 garing KPPU strip L garing 2008 berupa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, yang mana dilakukan oleh PT Adia Tirta Batam. PT Adia Tirta Batam dengan hak monopolinya telah melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam, berupa penghentian atau pengurangan pemasangan sambungan baru yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapat pasokan air bersih. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan, terlapor saksi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, maka telah terbukti bahwa PT Adia Tirta Batam melakukan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: pertama, bahwa berdasarkan perjanjian konsensi antara PT Adia Tirta Batam dan Otorita Batam, menjadikan PT Adia Tirta Batam sebagai pihak yang memiliki penguasaan atas pengelolaan air bersih di seluruh wilayah Pulau Batam. Kedua, bahwa terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, PT Adia Tirta Batam sebagai pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam
telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi. Ketiga, bahwa selain itu, kebijakan pembatasan sambungan meteran air dilakukan PT Adia Tirta Batam demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih tersebut akan dilakukan setelah dilakukannya penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih. 4. Bahwa kesulitan cash flow yang dijadikan dasar PT Adia Tirta Batam untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT Adia Tirta Batam tidak memilih kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal di setor. Selain itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT Adia Tirta Batam. 5. Bahwa kebijakan PT Adia Tirta Batam berupa pembatasan sambungan meteran baru telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam yang dalam perkara Aquo adalah pengembang perumahan, kontraktor, dan penghuni perumahan berdasarkan fakta-fakta dan juga analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Tim pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT Adia Tirta Batam. KPPU berpendapat bahwasannya, pertama, bahwa berdasarkan perjanjian konsensi antara PT ATB dan Otorita Batam menjadikan PT ATB sebagai pihak yang memiliki penguasaan atas pengelolaan air bersih di seluruh wilayah Pulau Batam. 2. Bahwa terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, PT ATB sebagai pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi. Ketiga, bahwa selain itu, kebijakan pembatasan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih. Keempat, bahwa kesulitan cash flow yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memilih kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utamanya dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal di setor. Selain daripada itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB. 5. Bahwa kebijakan PT ATB berupa pembatasan sambungan meteran baru telah menimbulkan banyak kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam yang dalam perkara Aquo adalah pengembang perumahan, kontraktor, dan juga penghuni perumahan sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 10.10.4 bagian tentang duduk perkara berdasarkan fakta-fakta dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka tim pemeriksa menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT ATB. Pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Perjanjian konsensi jelas mengatur ketentuan yang wajib untuk dijalankan oleh PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsensi air sehubungan dengan pengelolaan keuangannya. Tetapi tidak terbatas terkait dengan penggunaan arus kas untuk investasi dan parameter distribusi dividen yang akan dilakukan oleh PT ATB kepada para pemegang sahamnya. Ketentuan perjanjian konsensi yang jelas mengatur hal ini dapat dilihat antara lain dari angka 1.3.2 tentang dividen lampiran 6. Perjanjian konsensi secara tegas telah disepakati hal-halnya sebagai berikut. Dasar dari perkiraan pembagian dividen adalah agar para pemegang saham dapat memperoleh pengembalian 26,5% terhadap penyetoran modalnya ke dalam perusahaan konsensi. Pengembalian ini diperhitungkan sebagai internal rate of return atas investment awal dan pembayaran dividen serta nilai buku perusahaan saat berakhirnya jangka waktu konsensi. Penerimaan dividen dikendalikan melalui penyesuaian tarif air bersih yang akan diberlakukan tahun berikutnya
yang mana ini berarti pula mengendalikan tingkat keuntungan perusahaan konsensi. Perubahan tarif air bersih yang didasarkan pada pembagian dividen akan menjadi alat kendali kedua sesudah alat kendali pertama, yaitu tingkat keuntungan melalui kendali atas pendapatan perusahaan konsensi. Namun, akan menjadi satu-satunya alat kendali bila mana pembayaran dividen meleset dari perkiraan semula. Jadi, perjanjian konsensi itu sendiri jelas-jelas telah mengatur mengenai pembagian dividen, dan pada akibatnya, jika pembayaran dividen meleset dari yang telah ditentukan dalam perjanjian konsensi, yaitu secara yuridis, PT ATB berhak untuk meminta kenaikan tarif sebagai satu-satunya alat kendali yang dapat dilaksanakan oleh PT ATB. Dan sama sekali tidak pernah diatur dalam perjanjian konsensi bahwa PT ATB berkewajiban untuk mengurangi pembagian dividen dan melakukan investasi dari keuntungan yang diperolehnya. Sebagaimana asumsi keliru dan tidak berdasar ini telah dinyatakan oleh tim pemeriksa dalam LHPL PT ATB terkait dan mempunyai kewajiban untuk memberlakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan formulasi dan juga model yang telah diatur dan ditegaskan dalam perjanjian konsensi, khususnya lampiran 6. Oleh sebab itu, adalah bertentangan dengan hukum jika tim pemeriksa secara sepihak dan subjektif begitu saja ingin menentukan metode perhitungan finansial, yang mana ini seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh PT ATB. Di luar dari apa yang diatur dalam perjanjian konsensi, sebagai hal yang seharusnya dilakukan oleh PT ATB. Tim pemeriksa menetapkan 3 metode pengembalian investasi berdasarkan average rate of return, payback period, dan net present value, dan jelas-jelas metode tersebut tidak pernah diwajibkan perjanjian konsensi untuk diterapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan oleh PT ATB. Sesuai dengan perjanjian konsensi, telah diatur mengenai mekanisme pelaporan tahunan atas pengelolaan keuangan PT ATB kepada OB selaku regulator air di Pulau Batam. Selama ini, PT ATB telah melakukan pelaporan tahunan tersebut dengan OB sebagai regulator air di Pulau Batam sama sekali tidak mempunyai keberatan terhadap masalah pengelolaan keuangan PT ATB, termasuk juga distribusi dividen yang telah dilakukan selama ini oleh PT ATB, karena para pemegang sahamnya. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan juga amar putusannya. Pertama, menyatakan PT Adia Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, memerintahkan PT Adia Tirta Batam untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru. Ketiga, menghukum PT Adia Tirta Batam membayar denda sebesar 2 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Dan menurut saya, kasus ini telah sesuai karena memang PT Adia Tirta Batam telah terbukti melakukan praktek monopoli yang mana ini selaras dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.